Saat kamu masuk ke sebuah ruangan, orang-orang sudah membaca kamu. Mereka memindai wajahmu, mengukur nada bicaramu, menafsirkan setiap diammu. Dan mereka melakukan ini secara bawah sadar, karena rasa takut, keinginan, atau ketidakamanan. Tapi Machiavelli, dia melakukannya dengan tujuan, dengan presisi bedah. Dia percaya bahwa kekuasaan bukan hanya tentang apa yang kamu katakan atau lakukan. Ini tentang seberapa cepat kamu bisa menembus orang lain. Untuk memanipulasi seseorang, kamu harus memahami mereka. Untuk melindungi dirimu, kamu harus bisa memprediksi mereka. Untuk mendominasi, kamu harus membaca mereka sebelum mereka sadar sudah terlihat. 14 taktik psikologi Machiavelli. Hari ini, aku akan membagikan 14 taktik psikologi yang dirancang Machiavelli untuk membaca karakter, motif, dan kelemahan tersembunyi siapapun secara instan. Taktik 1. Perhatikan cara mereka memperlakukan yang tidak terlihat. Lupakan bagaimana mereka memperlakukanmu. Itu mudah dipalsukan. Sebaliknya, perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap tidak penting. Pelayan, magang, orang tanpa kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa kekuasaan merusak pikiran yang lemah secara diam-diam. Dan ketika seseorang merasa aman untuk menunjukkan sifat aslinya, mereka akan selalu memperlihatkan bagaimana mereka akan memperlakukanmu nanti saat nilaimu turun. Rasa hormat kepada yang tidak berkuasa adalah sinyal karakter yang jauh lebih akurat daripada kebaikan kepada yang setara. Karena tidak ada insentif untuk berpura-pura. Taktik 2. Diamkan mereka. Lihatlah topengnya terlepas. Ketidakamanan tumbuh subur dalam kebisingan. Orang tidak benci keheningan karena mereka suka bicara. Mereka takut terlihat tanpa gangguan. Jika kamu ingin membaca seseorang dengan cepat, bicara lebih sedikit dari mereka. Katakan, tidak ada. Beri jeda lebih panjang, buat diammu lebih keras dari kata-kata mereka. Dalam hitungan menit, mereka akan mulai berbagi terlalu banyak. Mencoba mengesankan, mengkhianati ketakutan mereka, mengungkap motif mereka. Diam bukan ketiadaan, diam adalah tekanan. Dan di bawah tekanan, orang mengungkapkan apa yang tidak pernah mereka rencanakan untuk katakan. Taktik 3. Berikan mereka tidak ada apapun. Lihat apa yang mereka lakukan. Ini salah satu taktik Machiavelli yang paling brutal. Berikan mereka tidak ada persetujuan, tidak ada kasih sayang, tidak ada keuntungan, hanya kehadiranmu. Dingin dan tidak terbaca. Mengapa? Karena orang selalu akan memperlakukanmu berdasarkan apa yang bisa mereka ambil dari kamu. Mereka menjadi lebih dingin? Mereka hanya hangat demi keuntungan. Mereka mencoba lebih keras? Mereka tidak aman dan haus persetujuan. Mereka tetap netral? Mereka punya kontrol emosi. Dan mungkin berbahaya. Semakin sedikit yang kamu berikan, semakin banyak yang mereka ungkapkan. Taktik 4. Ganggu pola kontrol mereka. Beberapa orang berbicara dalam skrip yang sudah dipersiapkan. Mereka sudah melatih pesona, kerentanan, bahkan kejujuran untuk mengelola cara orang lain melihat mereka. Machiavelli tahu jenis orang ini paling sulit dibaca, kecuali kamu memecah skripnya. Bagaimana caranya? Ajukan pertanyaan yang tidak mereka duga. Potong lelucon mereka dengan keheningan. Tanggapi pujian mereka dengan kecurigaan. Ganti topik saat mereka sedang membangun momentum. Saat penampilannya terganggu, mereka tersandung. Dan dalam tersandung itulah kamu melihat siapa mereka sebenarnya. Taktik 5. Uji loyalitas mereka dengan kerugian kecil. Jangan tunggu pengkhianatan besar untuk mengetahui loyalitas seseorang. Rekayasa tesnya sendiri. Katakan tidak pada permintaan kecil. Tolak bantuan yang mereka harapkan. Tahan perhatianmu untuk waktu singkat. Lalu amati, apakah mereka tetap hormat? Atau apakah mereka mulai mengkritik, menjaga jarak, atau bergosip?
Pikiran Machiavellian memahami bahwa loyalitas bukan bagaimana orang bertindak saat menang. Ini bagaimana mereka bereaksi saat merasa ditolak. Penolakan terkecil akan mengungkap kebenaran terbesar. Taktik 6. Ukur fokus mereka, bukan kata-kata mereka. Orang bisa berbohong, tapi fokus mereka tidak. Saat mereka bicara, amati apa yang mereka perhatikan. Mata mereka melirik ke orang berkuasa, mereka mendambakan status. Mereka mengabaikan orang berstatus rendah, mereka hanya menghormati keuntungan. Mereka memeriksa ponsel saat berbicara denganmu. Kamu adalah pemain cadangan, bukan prioritas. Mereka meniru ekspresimu, mereka mencoba mendapatkan persetujuanmu. Machiavelli tidak mendengarkan kata-kata, dia melacak perhatian. Karena perhatian adalah investasi. Dan di mana mereka menempatkannya, memberitahumu segalanya tentang apa yang mereka hargai dan apa yang tidak. Taktik 7. Sebutkan kelemahan yang kamu ciptakan sendiri. Ceritakan sesuatu yang kecil dan tidak benar tentang dirimu. Sesuatu yang terdengar seperti kekurangan, seperti, aku cenderung terlalu banyak berpikir. Dulu aku terlalu mudah percaya orang. Lalu amati. Jika mereka mengeksploitasinya, menggunakannya melawanmu kemudian, mereka oportunistik. Jika mereka mengabaikannya, mereka hormat atau berhati-hati. Jika mereka mengungkap kelemahan nyata milik mereka sendiri, mereka menginginkan koneksi dan merasa aman. Dengan menciptakan kerentanan fiktif, kamu menguji reaksi nyata mereka terhadap kelemahan, tanpa mempertaruhkan apapun yang nyata. Taktik 8. Buat mereka menunggu. Tidak ada cara yang lebih cepat untuk membaca tingkat rasa berhak seseorang daripada menunda responmu. Balas pesan terlambat. Buat jadwal yang kabur. Butuh lebih lama dari yang diharapkan. Orang yang berhak akan panik, bersalah, atau menjadi pasif-agresif. Orang yang sabar akan menyesuaikan diri dan bertahan. Machiavelli tidak hanya mencari loyalitas, dia mencari ketahanan. Karena yang tidak sabar adalah yang pertama menjadi beracun saat segala sesuatu tidak lagi berjalan sesuai keinginan mereka. Waktu mengungkap temperamen. Taktik 9. Lihat siapa yang mereka tiru. Semua orang meniru seseorang, secara sadar atau tidak. Nada, gaya, cara mereka. Machiavelli percaya kamu bisa menguraikan ambisi seseorang dengan mempelajari idola mereka. Mereka meniru yang berkuasa, mereka mendambakan kendali, mereka meniru yang populer, mereka ingin perhatian, mereka meniru yang berbudi luhur, mereka menginginkan superioritas moral. Orang yang seseorang teladani adalah orang yang diam-diam ingin mereka jadikan diri mereka. Dan begitu kamu melihat siapa yang mereka cerminkan, kamu tahu apa yang sedang mereka kejar. Taktik 10. Picu rasa iri dan perhatikan wajahnya berkedip. Katakan sesuatu yang halus yang meninggikanmu. Kemenangan terbaru, peluang, atau pujian yang diterima dari orang lain. Lalu amati wajah mereka dengan seksama. Apakah senyumnya terlalu kaku? Apakah mereka langsung mengalihkan percakapan? Apakah mereka tiba-tiba meremehkan pencapaianmu? Itu rasa iri. Dan menurut Machiavelli, rasa iri adalah sinyal emosional paling berbahaya karena selalu mendahului sabotase. Rasa iri tidak berteriak, rasa iri berkedip. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah tidak melihatnya lagi. Taktik 11. Tanyakan apa yang mereka benci. Lupakan apa yang mereka sukai. Itu mudah dipalsukan. Tanyakan justru, tipe orang seperti apa yang tidak kamu sukai, atau perilaku apa yang paling kamu benci dari orang lain. Karena jawabannya jarang tentang orang lain. Itu adalah cermin. Mereka yang mengaku membenci kesombongan sering diam-diam sombong. Mereka yang mengaku membenci ketidakjujuran sering pembohong terampil. Mereka yang mengaku membenci kelemahan diam-diam sangat takut terlihat lemah. Dalam penghakiman, kamu menemukan pengakuan. Taktik 12. Perhatikan apa yang membuat mereka mengalihkan pandangan. Kontak mata langsung adalah kekuasaan, tapi apa yang memecahnya, itulah kebenaran. Sebutkan topik tertentu. Uang, status, rasa malu, kegagalan masa lalu, dinamika kekuasaan, dan lacak tatapan mereka.
Mata akan berkedip, bergeser, atau jatuh tepat saat sesuatu menghantam terlalu dekat. Machiavelli memahami bahwa mata bukan hanya jendela jiwa. Mata adalah pintu keluar emosi yang tertekan. Apa yang membuat mata melarikan diri, mengungkap apa yang paling ditakuti pikiran. Taktik 13. Jadilah cermin yang tidak bisa mereka hindari. Kebanyakan orang berjalan melalui hidup dengan mengenakan topeng. Mereka tampil, mereka memikat, mereka berpura-pura. Tapi Machiavelli menemukan bahwa ketika kamu mencerminkan nada, postur, atau bahasa seseorang kembali kepada mereka, secara perlahan, halus, tanpa berlebihan, kamu memicu sesuatu yang dalam. Pengenalan diri bawah sadar. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam dirimu. Dan apa yang mereka lakukan selanjutnya mengungkap tepat apa yang mereka sembunyikan. Cerminkan nada santai mereka. Apakah mereka semakin intens, seolah mencoba mendominasi? Cerminkan kepercayaan diri mereka. Apakah mereka mundur, tidak yakin cara menghadapinya? Cerminkan ketidakamanan mereka. Apakah mereka menjadi superior, bahkan mengejek? Semakin seseorang bergeser saat melihat energinya sendiri dikembalikan, semakin besar kemungkinan mereka sedang berpura-pura sejak awal. Taktik 14. Pelucuti mereka dengan rasa hormat, lalu serang dengan observasi. Rata-rata orang mengharapkan penghakiman, jadi mereka datang bersenjata dengan alasan, defensif, terfilter, berjaga-jaga. Tapi kejeniusan Machiavelli adalah memulai dengan rasa hormat yang tidak terduga. Puji kecerdasan mereka. Akui sesuatu yang telah mereka capai. Validasi sesuatu yang mereka katakan, bahkan jika kamu tidak sepenuhnya percaya. Mengapa? Karena ketika kamu memberi seseorang keamanan psikologis, mereka menurunkan penjaga mereka. Dan kemudian kamu mengajukan pertanyaan nyata, yang belum mereka siapkan, yang melewati baju besi mereka. Kamu jelas memikirkan segalanya. Apa ketakutan terbesar di balik keputusanmu? Kamu terlihat sangat percaya diri. Kapan pertama kali kamu belajar berpura-pura memiliki kepercayaan diri itu? Kamu jelas pandai membaca orang. Bagaimana kamu tahu saat seseorang sedang membacamu? Rasa hormat menciptakan pembukaan. Tapi pertanyaan bedahlah yang merobek topengnya bersih. Orang paling jujur saat merasa dikagumi. Dan itulah saat data nyata muncul. Bagian strategi. Setelah kamu membaca mereka, gunakan bacaanmu. Visual. Papan catur. Bidak bergerak, tangan tenang di atas meja. Sekarang setelah kamu memahami cara membaca orang secara psikologis, lapisan kedua dimulai. Membaca mereka secara strategis. Machiavelli tidak peduli dengan sifat kepribadian demi kepribadian itu sendiri. Dia mempelajari orang seperti medan perang, karena setiap kelemahan, kebiasaan, dan titik buta bisa digunakan, dipengaruhi, atau dijaga. Beberapa arketip cepat yang perlu kamu kenal. Pemuas bertopeng, mendambakan persetujuan, bisa dikontrol dengan pujian, tapi berbahaya saat ditolak. Pendaki diam, tampak loyal, tapi mengamati kekosongan kekuasaan dengan cermat. Hormati tapi jangan percaya kedekatan. Jenius rapuh, cerdas tapi tidak stabil. Kecerdasan bisa berguna tapi hanya jika dikelola secara emosional. Pembela berisik, menjelaskan berlebihan, bereaksi berlebihan, membenarkan terus-menerus. Hampir selalu menyembunyikan rasa bersalah atau ketidakamanan yang dalam. Kamu tidak perlu memberitahu mereka siapa mereka. Kamu hanya perlu tahu cara menangani mereka, tanpa pernah membiarkan mereka tahu kamu sedang menangani mereka. Penutup. Tingkat tertinggi, mengetahui kapan harus berhenti. Pada tingkat tertinggi pemahaman Machiavellian, permainannya tidak lagi terasa seperti permainan. Itu menjadi insting. Kamu tidak lagi berpikir, bagaimana cara membaca orang ini? Kamu hanya melakukannya. Kamu berjalan masuk ke ruangan dan informasi mengalir. Siapa yang tidak aman, siapa yang sedang tampil, siapa yang diam-diam berkuasa, dan siapa yang mengawasimu setajam kamu mengawasi mereka. Tapi ada bayangan di setiap pikiran berpersepsi tinggi. Karena ketika kamu melihat menembus semua orang, kamu berisiko percaya bahwa kamu berada di atas mereka semua. Kamu mulai bergerak tanpa empati. Kamu mulai mengontrol demi hiburan. Dan disinilah pikiran yang berbahaya,
harus melakukan transformasi terakhirnya. Bukan hanya menjadi seseorang yang bisa membaca, mempengaruhi, atau mengungguli, tapi seseorang yang tahu persis kapan harus menghentikan permainan dan kapan harus menghilang, sambil tetap menang. Kekuatan tidak datang dari mengetahui rahasia mereka. Kekuatan datang dari mengetahui apa yang harus dilakukan dengan rahasia itu, tanpa mereka pernah menyadari mereka sudah terekspos. Jika video ini membuka matamu, tinggalkan komentar di bawah. Taktik mana yang paling mengejutkanmu? Dan jika kamu ingin belajar cara menggunakan bacaanmu untuk mempengaruhi tanpa terdeteksi, tonton video berikutnya yang sudah aku siapkan untukmu. Sampai jumpa di sana.